Selamat siang, Ibu dosen, dan selamat siang kakak-kakak asisten dosen, dan selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami akan membahas proyek kedua yang bertema pariwisata. Dan kelompok kami mengambil wisata Pantai Cemara Sewu. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Weni Margareta, dengan NPM 2207111687, dan rekan saya, Vanes Afril Madianto, dengan NPM 2207111685, dan teman saya Andrea Noyong dengan NPM 2207111682. Di sini kami mendapat sedikit informasi tentang Pantai Cemara Sewu. Pantai Cemara Sewu adalah objek wisata yang terletak di Desa Parangritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak tidak jauh dari wisata Gumuk Pasir, Parangkusumo. Nama Cemara Sewu diambil dari kata cemara dan sewu, yang dalam bahasa Indonesia artinya 1000 cemara. Karena di pantai ini ditanami banyak pohon cemara, udang yang rimbun dan tak terhitung jumlahnya. Di sini terdapat fungsi awal pembangunan, yaitu pohon cemara yang banyak awalnya ditanam untuk menahan abrasi pantai, dan pohon cemara melindungi persawahan masyarakat sekitar Gumuk Pasir, dan terakhir sebagai alternatif tempat wisata bagi para wisatawan. Kelompok kami sudah melakukan observasi ke tempat wisata Pantai Cemara Sewu. Dan di sini foto pertama terdapat tempat sampah yang terbuat dari ember yang diletakkan di tengah-tengah pepohonan cemara. Di foto kedua terdapat kamar mandi yang lokasinya tidak jauh dari pintu masuk ke dalam Pantai Cemara Sewu, yang sudah terdapat desain modern. Untuk foto yang ketiga, di sini ada tempat parkiran yang sangat luas untuk kendaraan beroda 2 maupun beroda 4 atau lebih. Untuk foto yang keempat, terdapat UMKM makanan yang dikelola oleh masyarakat sekitar Pantai Cemara Sewu sendiri. Lalu kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berdasarkan hasil observasi kami di Pantai Cemara Sewu, kami menemukan masalah-masalah yang perlu untuk dihadapi. Adapun masalah-masalah tersebut diantaranya adalah kebersihan yang kurang terjaga, minimnya fasilitas, dan kurangnya popularitas. Next. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh karena yang pertama, kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai. Kemudian yang kedua, kurangnya pengembangan terhadap area wisata. Dan yang ketiga, kurangnya promosi. Next. Akibat dari masalah-masalah tersebut adalah kebersihan lingkungan yang tidak terjaga, kurangnya daya tarik dari tempat wisata, dan juga pantai yang kurang dikenal mengakibatkan sepi pengunjung oleh karena kurangnya popularitas dari Pantai Cemara Sewu ini. Next. Dari masalah-masalah yang kami lihat, kami berencana untuk mengembangkan potensi yang masih bisa dikembangkan. Adapun potensi yang masih bisa dikembangkan, diantaranya yang pertama, penambahan spot foto terbaru untuk menarik perhatian para wisatawan. Lalu, penambahan kereta gantung atau gondola sebagai wahana hiburan pada Pantai Cemara Sewu. Lalu penambahan glamping di sekitar area wisata untuk kegiatan-kegiatan seperti berkemah dan lain sebagainya. Dan juga kami berencana untuk menambahkan aksesoris lampu hias sebagai penerangan di malam hari. Next. Penyediaan fasilitas umum seperti tempat sampah, tempat duduk, dan gazebo merupakan hal yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan fasilitas yang ada.
Kemudian kami juga berencana untuk membuat aplikasi atau website sebagai media promosi dan pembelian tiket secara online. Tidak hanya itu, aplikasi yang kami buat juga dapat digunakan sebagai media edukasi untuk mengedukasi wisatawan agar menjaga kebersihan lingkungan pantai. Kami juga berencana untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi seperti menambah menara jaringan al operator. Dan yang terakhir, kami berencana untuk menambahkan transportasi wisata khusus untuk Pantai Cemara Sewu. Contohnya seperti bus bus yang khusus untuk Pantai Cemara Sewu. Next. Adapun target yang akan kami capai, yang pertama dari aspek ekonomi, yakni kami akan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya tarik dan potensi wisata. Dari aspek lingkungan, kami melakukan pengembangan di area sekitar wisata untuk memberikan suasana yang baru. Lalu untuk aspek sosial, kami menarik keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pantai Cemara Sewu. Next. Pada aspek budaya, kami tetap mempertahankan budaya dengan menambahkan ikon-ikon budaya dari daerah sekitar pada area wisata. Kemudian pada aspek keamanan, kami meningkatkan keamanan di sekitar area wisata untuk keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Yang terakhir adalah aspek politik. Dari pengembangan yang telah kami lakukan, sekiranya dapat membantu pendapatan di daerah sekitar Pantai Cemara Sewu. Next. Lalu ada rencana kasar untuk perubahan. Rencana kasar untuk perubahan akan dijelaskan oleh teman saya, Vanes. Oke, selanjutnya ada beberapa rencana kasar yang ingin kita tambahkan untuk perubahan. Yang pertama ada glamping. Jadi glamping itu sebenarnya mirip seperti camping pada umumnya yang dimana kita menggunakan tenda-tenda, tapi yang jadi perbedaannya itu kalau misalnya camping biasa kita kesusahan listrik, kita tidak punya tempat tidur yang nyaman, kita tidak punya kamar mandi ataupun AC. Nah, di glamping ini semua fasilitas itu tersedia. Jadi, tentu saja itu dapat membuat orang yang berkemah merasa lebih nyaman. Next. Oke, selanjutnya ada kereta gantung. Dari hasil observasi yang kita lakukan secara langsung, kereta gantung ini bisa berpotensi untuk kita tambahkan ke dalam Pantai Cemara Sewu ini. Untuk tiang dan jalurnya, kita merencanakan tiangnya itu bakal ditaruh di antara pohon-pohon cemara. Dan untuk jalur kabelnya itu berada di atas pohon. Jadi, para wisatawan, kalau misalnya naik kereta gantung ini, dia bisa melihat pemandangan pohon, daerah sekitar, dan juga pantai. Tentu saja itu menjadi nilai plus karena di tempat wisata sekitar belum ada terdapat kereta gantung. Jadi pasti orang-orang tertarik untuk mencoba kereta gantung ini. Next. Selanjutnya ada gazebo. Sebenarnya gazebo ini sudah ada beberapa di Pantai Cemara Sewu. Tapi dari hasil yang kita lihat, gazebo tersebut itu sudah tidak layak dipakai atau sudah rusak. Jadi kami ingin menambahkan gazebo yang baru dengan desain yang lebih fresh, supaya kita bisa berkumpul dan melakukan kegiatan bersama teman kita, keluarga kita, pacar kita, atau siapapun dengan nyaman tentunya. Next. Nah, selanjutnya ada lampu hias. Jadi lampu hias ini
bakal ditaruh di jalur atau jalan sebelum menuju ke daerah pantai atau daerah yang ada lautnya. Jadi di jalurnya itu terdapat jalan yang ditutupi atau yang dilingkari oleh pohon cemara. Jadi supaya untuk menambah kesan hias dan fungsi, kita ingin menambahkan lampu hias dan juga tempat duduk supaya bisa menjadi spot foto yang baru juga dan bisa menjadi tempat untuk beristirahat orang. Next. Nah, ada alternatif tambahan, yaitu panel surya. Kenapa panel surya? Karena dari yang kita tahu, daerah Pantai Cemara Sewu ini kita kurang yakin dengan asupan sumber daya listrik yang tersedia di daerah tersebut. Jadi sebagai alternatif untuk menjaga-jaga penggunaan listrik yang berlebihan seperti kereta gantung, glamping, dan lampu-lampu tadi, kita ingin menambahkan panel surya agar kebutuhan asupan sumber daya listrik tersebut bisa dipenuhi. Jadi, misalnya, contohnya kalau siang hari, kita pakai listrik yang ada dari daerah tersebut atau dari PLN. Nah, otomatis panel suryanya siang hari kan mengisi daya ya. Jadi, penggunaan listrik daerah itu dipakai sampai sore hari saja. Nanti pada malam hari diganti dengan listrik dari panel surya ini. Next. Berikut ada peta Pantai Cemara Sewu yang kita ambil dari Google Maps. Bisa dilihat dari Google Maps tersebut, di sekitar Pantai Cemara banyak juga terdapat wisata-wisata di sekitar, seperti Pantai Parangkusumo, wisata jeep, dan lain-lain. Next. Next. Sekian dari kelompok kami. Kira-kira itu aja dari kami presentasi tentang pariwisata ini. Kira-kira kalau ada kesalahan kata atau kurang jelasnya penjelasan bisa ditoleransi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.